Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin sedang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Begitu juga salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kegiatan rutin kita bersama-sama mengambil faidah dan pelajaran dari sebuah kitab yang berisikan penjelasan sunnah sehari-hari yang biasa dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab yang berjudul Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yaumiyah, karya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Furaih hafizahullah ta'ala. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, mempelajari tentang sunnah Rasulullah SAW adalah bagian yang penting di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena itu merupakan tanda yang paling menunjukkan jujurnya dan tulusnya cinta dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, "Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya cinta kamu kepadanya adalah cinta yang jujur, la ata'tahu, engkau pasti akan taat kepada dia. Di orang kalau benar-benar cinta kepada Nabi, dia pasti akan taat kepada Nabi. Dia pasti akan semangat di dalam menjalankan sunnah Rasul SAW di dalam kehidupan. Inilah tanda seseorang itu cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat pada diri kita sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lihat saja sejauh mana kita di dalam tanggap di dalam menjalankan sunnah Rasul SAW. Sekuat apa usaha kita dalam upaya menghidupkan sunnah Rasul SAW di dalam kehidupan kita. Karena kata penyair Arab tersebut, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencintai itu akan taat kepada siapa yang dia cintai. Ya. Baik. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelum kita masih masuk di dalam pembahasan sunnah-sunnah seputar pembahasan sholat malam ya. Supaya nyambung, kita akan ulangi sedikit bahwa di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara sunnah-sunnahnya adalah kita dianjurkan untuk sholat di waktu yang paling utama. Kemudian yang kedua kita dianjurkan untuk sholat sebanyak 11 rakaat. Kemudian juga di antara sunnah Rasul SAW yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, dianjurkan sebelum kita memulai sholat malam kita untuk memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Begitu juga kita dianjurkan untuk membaca doa istiftah yang valid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya juga kita dianjurkan untuk memperpanjang berdiri kita, ruku kita, dan sujud kita. Sehingga semuanya itu memiliki durasi yang hampir sama. Jadi kalau misalnya berdiri kita durasinya kurang lebih 10 menit, maka sunnahnya ruku kita juga demikian. Begitu juga di antara sunnah Rasul SAW yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, terkait dengan bacaan. Kita dianjurkan membaca dengan tenang. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Bisa mengurangi dan ataukah menghilangkan maknanya. Begitu juga di antara sunnah Nabi SAW terkait dengan bacaan adalah yuqatti'ul ayatan ayat. Nabi SAW biasa itu kalau membaca itu beliau putus satu ayat demi satu ayat. Artinya apa?
Setiap beliau selesai satu ayat, beliau wakaf. Sebagaimana dituturkan oleh Ummu Salamah. Baik. Nah, demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara sunnah Rasul SAW terkait dengan sholat malam ini yang tidak kita sebutkan di pertemuan yang lalu adalah seseorang sebelum dia tidur hendaknya dia berniat akan menegakkan sholat malam. Jadi sebelum tidur jamaah yang dimuliakan Allah, usahakan kita itu berniat ingin mengerjakan sholat malam. Kalau urusan kita nanti malam kebangun atau tidak itu urusan lain. Intinya di awal kita sudah ada niat untuk bangun melakukan sholat malam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalliya minal lail fa ghalabathu ainah kutiba lahu makana nawah wa kana as-sadaqatu wa kana naumuhu sadaqatan min rabbih." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat ingin bangun sholat malam, faghalabathu ainah, namun qadarullah dia dikalahkan oleh kedua matanya. Apa maksudnya ini? Dia benar-benar kantuk di tengah malam. Dia memang nggak sanggup bangun, benar-benar ngantuk. Subhanallah. Kutibalahu makana nawah, maka akan dicatat untuknya apa yang dia niatkan. Subhanallah. Jadi kalau kita sebelum tidur sudah berniat akan sholat 11 rakaat, namun qadarullah masyafa'al, karena kita kelelahan mungkin di siang hari, sehingga kita nggak terbangun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat kita sebagai orang yang menegakkan sholat malam. Dan tidurnya kita itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah shadaqatun min rabbi, adalah sedekah yang Allah Ta'ala berikan untuknya. Artinya bonus untuk kita tidur tadi. Subhanallah. Jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah. Ini diantara hal yang mungkin terkadang terlalaikan bagi kita. Hendaknya kita berniat. Ya tentunya kalau orang dikatakan berniat, ya tentunya dia akan berusaha untuk bangun juga ya. Bukan artinya kita berniat-niat aja, nggak ada keinginan untuk bangun. Dia sudah berniat, saya sudah berniat. Tapi begitu alarmnya bunyi jam 3 dimatikan. Nah, itu nggak jelas itu niatnya. Tapi kalau memang berniat itu, kedengar suara kaki aja dia sudah terbangun. Dan rata-rata kalau orang sudah berniat, bangun sholat malam itu pasti Allah mudahkan untuk bangun. Terkadang kita memang nggak kebangun karena kita nggak ada niat. Bahkan lebih parahnya kita sanggup bangun pergi ke kamar mandi, habis itu apa? Nyambung tidur lagi. Karena memang nggak ada niat kita sejak awal. Tapi kalau orang sudah niat katanya, itu insya Allah pasti dia terbangun. Tapi andai kata dia nggak terbangun, mungkin karena kelelahan, atau mungkin ada tipe orang itu kalau sudah tidur, tuh untuk membangunkan itu butuh usaha gitu, membangunkan dia. Baik, maka insya Allah dia akan dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat malam. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Ingat ya, jangan bunyi alarm dimatikan. Nah, itu nggak jelas niat kita tuh. Baik. Nah, berikutnya kata penulis di sini, di antara sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca 3 surat tertentu ya. Minas sunnati qira'atu suwarin muayyanatin fi akhiri salati rakaat. Di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah membaca 3 surat tertentu di 3 rakaat yang terakhir. Di rakaat yang pertama dia membaca Bisabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Rakaat yang kedua dari 3 terakhir, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Dan di rakaat yang terakhir dia baca surat Qul huwallahu ahad. Surat apa ini? Al-Ikhlas. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya adalah minas sunnati an yaqunuta fi witrihi ahyana. Di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan salat malam. Dia dianjurkan melakukan witir, melakukan kunut fi witrihi, di dalam witirnya, ahyanan, sewaktu-waktu, terkadang. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal qunuta yutlaqu 'ala al-qiyami was-sukuti wa dawamil ibadati wa du'a'i wa tasbih wal khusyuk. Kemudian beliau nukilkan faedah dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan bahwa penggunaan kalimat kunut
itu bisa bermakna qiyam. Jadi ada kalanya kunut itu maknanya apa? Qiyam. Ya kan? Ada juga maknanya ada kala dia dimaknai dengan as-sukut, diam. Wadawamul ibadah. Dan terus menerus melakukan ibadah. Wad doa, ada kalanya kunut itu bermakna doa. Baik, wa tasbih, dan kunut itu juga terkadang dimaknai dengan tasbih. Wal khusyuk, dan kunut itu juga terkadang dimaknai dengan khusyuk. Nah, ini penggunaan kalimat kunut secara etimologi, secara bahasa. Baik, wal maqsudu bihi huna, adapun kunut yang dimaksud di dalam pembahasan ini, yang kita dianjurkan melakukan kunut pada sholat witir adalah ad-du'a, yaitu berdoa, membaca doa kunut. Wa dzalika fi raka'ati tsalitsati allati yaqra'u fiha surat al-ikhlas. Dan itu dia kerjakan di rakaat yang terakhir yang di situ dia membaca surat al-ikhlas. Baik, wal kunutu fil witri minas sunnati fi'luhu ahyanan wa tarkuhu ahyanan. Dan melakukan kunut di dalam witir itu termasuk sunnah yang hukumnya terkadang saja dikerjakan. Terkadang dikerjakan dan terkadang ditinggalkan. Waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal aula an yakuna tarku aktsara minal fi'l. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa lebih utama untuk sering-sering tidak membacanya. Jadi terkait permasalahan kunut ini, kesimpulannya beliau sebutkan, walaupun nanti setelahnya beliau akan menyebutkan apa yang mendasari kenapa kunut itu lebih dianjurkan untuk sering-sering ditinggalkan. Lebih banyak nggak dilakukan daripada kita kerjakan. Misalnya kita sholat nih 1 bulan, 30 kali. Usahakan lebih banyak tidak baca kunutnya daripada baca kunutnya. Nah, itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan selain beliau. Alasannya, li'anna hajat haditsu katsiratun tasifu witra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyata wa Ummi Salamata wa Ibni Abbas wa Hudzaifah wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhum laisa fi syai'in minha annahu qanata fil witri. Wa Aisyah radhiyallahu anha minal mulazimin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dzalika lam tunqal annahu qanata fi witri. Alasannya kata beliau, karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang sekian hadis dari Aisyah, sekian hadis dari Ummu Salamah, dari Abdullah bin Abbas, dari Hudzaifah bin Yaman, dari Ibnu Mas'ud. Baik, tetapi tidak satupun hadis-hadis tersebut menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan witir di dalam salatnya. Atas dasar inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa keseringannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan witir. Karena banyak sekali hadisnya. Apaan? Melakukan kunut witir ya. Kunut witir. Sementara kata beliau wa Aisyah tu radhiyallahu anha minal mulazimin lin Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala termasuk sahabat yang paling sering bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu Aisyah tidak menukilkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di dalam witirnya. Jelas ya? Baik, kemudian beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa poin terkait hal ini. Mas'alatun hal thabatal kunutu fil witri min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam au fi'li. Apakah kunut witir itu valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau ataukah ucapan beliau? Maka di dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-qaulul awal annahu sabitun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli wa fi'li. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa kunut itu adalah sesuatu yang valid dari Nabi, baik itu dari ucapan maupun perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi, hadis yang datang dari Ubay bin Ka'ab, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud secara mu'allaq. Secara mu'allaq itu, kalau salah seorang pemilik kitab hadis menyebutkan sebuah hadis tanpa menyebutkan gurunya. Baik, itu namanya mu'allaq. Dan mu'allaq ini hadis termasuk dari hadis dhaif. Jadi dijelaskan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di dalam witir beliau sebelum ruku'. Namun nanti akan kita jelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang kedua kata mereka,
dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis yang datang dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Allahumma hdi fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait." Ada yang hafal doa ini? Abu Dhabi hafal? Udah lupa ya. Baik. Jadi hadisnya kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Rasulullah itu mengajarkan kepada aku beberapa Rasulullah mengajarkan kepada aku beberapa potongan kalimat yang aku baca di dalam witir. Berarti ini dari apa ini? Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi memerintahkan Hasan untuk dibaca di kunut witir ya, di witir. Nah, itulah doa yang tadi kita baca. Yang ma'ruf ya, sebagian kaum muslimin membacanya di kunut subuh. Padahal hadis ini kalau memang hadisnya hadis sahih, ini dibacanya kapan? Di witir. Kalau hadisnya hadis sahih, ini sebenarnya dibaca bukan di subuh, tetapi di witir. Baik. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan annahu lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kunutul witri. La min qaulihi wa la min fi'li. Tidak valid dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang kunut witir. Baik itu dari ucapan beliau maupun dari perbuatan beliau. Adapun perbuatan Nabi, hadis Ubay bin Ka'ab tadi, itu merupakan hadis yang lemah. Di antara para ulama menganggap lemah itu adalah Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnul Munzir. Ini yang pertama, jawaban untuk hadis Ubay bin Ka'ab. Menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Nabi pernah melakukan kunut di witir beliau sebelum ruku'. Jadi hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ta'liqan secara mu'allaq. Adapun hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang telah berlalu yang menjelaskan Rasulullah memerintahkannya untuk membaca doa tersebut di kunut witir beliau. Maka kata beliau fa haditsun sahihun. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Illa lafdhatu kunutul witri. Kecuali penyebutan kalimat aku baca di witir. Fahiyya syadzah. Itu merupakan tambahan yang ganjil. Tambahan yang ganjil. Ya, kalau bahasa kita tambahan yang nyeleneh. Ganjil itu adalah salah satu istilah yang dipakai oleh di dalam ilmu mustalah hadis. Di mana ada satu riwayat yang dia menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang lebih kuat dari riwayatnya. Baik itu secara hafalan ataukah secara jumlah. Baik. Hadis ini rawaha Ahlus Sunan min tariqi Abi Ishaq an Buraid bin Abi Maryam wa Abil Hura anil Hasan. Wa amal Imam Ahmad rawal hadits an Yahya an Sa'id an Syu'bah fa haddatsani Buraid an Abi Maryam bi lafzi kana yu'allimuna hadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhir hadis. Jadi hadis ini juga diriwayatkan dari yang lainnya melalui jarul Imam Ahmad melalui sanad Yahya bin Sa'id an Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Buraid bin Abi Maryam. Baik. Nah, ini yang menyebabkan bahwa hadis yang tadi itu tambahan witir itu syadz. Karena di dalam riwayat Syu'bah itu tidak ada penyebutan witir. Dalam riwayat Imam Syu'bah disebutkan kana yu'allimuna hadad du'a. Nabi mengajarkan kami doa ini. Kapan dibaca? Bebas. Kapanpun mau kita baca, boleh. Karena memang kandungannya Masya Allah. Jadi boleh. Jadi dalam hadis yang riwayat Imam Syu'bah tidak disebutkan apa? Witir. Tolong anak-anak jangan ribut ya. Tenang ya. Baik. Jadi kata beliau wa qalu hadza huwal mahfud. Para ulama mengatakan inilah riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih kuat dibandingkan riwayat yang tadi. Jadi apabila ada dua riwayat yang saling bertolak belakang, baik, riwayat yang kuat itu dinamakan dengan riwayat yang mahfud. Sementara riwayat yang lemah dinamakan dengan riwayat yang syadz, riwayat yang nyeleneh.
Karena dia menyelisih sekian banyak rawi-rawi yang lebih kuat dari dia. Taib li'anna syu'bata aus min kulli ma rawa an Buraid fatuqaddima riwayatuhu min ghairi. Karena Al-Imam Syu'bah itu adalah perawi yang paling sithah dibandingkan seluruh perawi yang meriwayatkan dari Buraid bin Abi Maryam. Jadi kalau ada jalur riwayatannya dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari Buraid bin Abi Maryam. Nah, dari Buraid bin Abi Maryam ini mengambilnya sekian banyak perawi. Di antaranya adalah Imam Syu'bah. Nah, riwayat melalui jalur Imam Syu'bah tidak disebutkan apa? Witir. Sementara riwayat yang lainnya menyebutkan apa? Witir. Dan dari sisi hafalan, Imam Syu'bah jauh lebih hebat dari yang lain-lain. Maka riwayat Imam Syu'bah ini lebih dikedepankan. Paham maksudnya? Jadi misalnya gini, anggaplah saya menyampaikan sebuah hadis. Baik. Kemudian kita di sini ada 20 orang. Misalnya demikian. A, B, C, D meriwayatkan dengan lafaz 1, 2, 3, 4, 5. Itu A, B, C, D. Atau 10 orang atau 15 orang meriwayatkan dengan lafaz A 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang 5-nya lagi itu meriwayatkan dengan lafaz 1, 3, 2, 4, 5. Terbalik kan? Terbalik tadi. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada tambahan 6. Padahal majelisnya sama. Gurunya sama. Baik, tapi terjadi perbedaan riwayat. Nah, ini mana yang lebih didahulukan ini? Riwayat yang 15 orang atau yang 5 orang? Yang 15 orang. Kalau kekuatan hafalannya ini sama, maka dikuatkan yang 15 orang. Nah, riwayat yang 15 orang itu dinamakan riwayat yang mahfud. Sementara riwayat yang 5-nya lagi dinamakan riwayat yang syadz. Nah, begitu. Nyambung ya? Itu satu gambaran tentang hadis syadz. Gambaran lainnya, misalnya di hadapan saya ada 2 orang. Ada 2 orang yang mereka sama-sama mengambil hadis dari saya. Saya sampaikan riwayat hadis saya. Kemudian yang satunya menyampaikan riwayat seperti tadi, 1 sampai 5. Sementara yang satunya 1 sampai 6. Dan yang 1 sampai 5 ini, riwayat si A ini, dia ternyata kalau dari sisi hafalan dia jauh lebih hebat dari dibandingkan si B. Jadi hafalan si B ini nggak bisa mengalahkan hafalan si A. Dan itu bisa kita lihat memang. Kita tahu kalau orang-orang yang belajar sama kita itu kita tahu. Oh, ini si fulan ini kualitas hafalannya seperti ini, pemahamannya seperti ini. Ya kita tahu, kita bisa mengukur kemampuan mereka. Apalagi yang namanya seorang guru, dia pasti lebih tahu kapasitas murid-muridnya, kan begitu? Jadi dia tahu. Nah, ketika terjadi perbedaan 2 riwayat, sementara majelisnya sama, gurunya sama, mana yang kita ambil di sini? Riwayat yang si A tadi, yang hafalannya lebih kuat. Nah, riwayat itu dinamakan dengan riwayat mahfud, sementara riwayat yang satunya lagi dinamakan syadz. Begitu dia. Jelas ya? Itulah alasan kenapa mereka menghukumi riwayat yang ada penyebutan kalimat aquluhunna fil witri itu sebagai riwayat yang syadz. Karena ketika Syu'bah meriwayatkannya itu tidak disebutkan lafaz witirnya. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah wa hadzal khabar rawahu Syu'bah Ibnu al-Hajjaj an Buraid bin Abi Maryam fi qissati du'a wa lam yadhkuril qunuta wala al-witr. Qala Syu'batu ahfad walau thabata al-khabaru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil qunuti fil witri aw qanata fil witri lam yajuz indi mukhalafatu khabari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lastu a'lamuhu thabitan. Dan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah pernah berkata, beliau mengatakan bahwa khabar ini itu diriwayatkan oleh Syu'bah bin Hajjaj. Kita tahu ya, Imam Syu'bah bin Hajjaj ini di antara laqab yang disematkan kepada beliau apa? Amirul Mu'minin fil hadis. Pemimpin kaum mukminin di dalam ilmu hadis, sampai segitunya. Ini laqab yang disematkan kepada beliau. Amirul Mu'minina fil hadis. Sehingga beliau di dalam ilmu hadis, ilmu riwayat hadis, beliau ini orang yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj dari Buraid bin Abi Maryam. Kata Imam Ibnu Khuzaimah. Terkait kisah doa tersebut. Dan beliau tidak menyebutkan witir dan tidak pula menyebutkan tentang kunut. Wa Syu'batu ahfad. Dan Imam Syu'bah itu lebih kuat hafalannya. Nah, kalau seandainya
khobar ini sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi memerintahkan kunut atau Nabi melakukannya, maka tentu tidak boleh bagi saya menyelisihi khobar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja balastu a'lamuhu sabitan, aku tidak mengetahui hal tersebut adalah sesuatu yang valid dari Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu tanggapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Wa qablahu qala Imam Ahmad rahimahullah yasihu fihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'. Dan sebelumnya juga Imam Ahmad pernah mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih di dalam hal ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qawlu huwal adhhar wallahu a'lam. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kunut witir, tidak pula pernah melakukan kunut witir. Jelas ya? Rasul tidak pernah memerintahkan kunut witir dan tidak pula pernah melakukan kunut witir. Enggak ada riwayat yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa para ulama menyatakan dianjurkan kadang-kadang? Ya, namanya dianjurkan itu kan butuh dalil di dalam syariat. Nah, disinilah kata beliau, illa annahu sabata 'ani sahabati al-qunutu fil witri. Hanya saja telah valid dari sebagian para sahabat bahwa mereka melakukan kunut di dalam witir. Su'ila Atha 'anil qunut. Atha bin Abi Rabah pernah ditanya tentang kunut. Apa kata beliau? Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alunahu faqad sabata 'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kama 'inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa sabata 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'inda Ibni Abi Syaibah. Atha bin Abi Rabah pernah ditanya tentang kunut, beliau mengatakan para sahabat Nabi dahulu mereka melakukannya. Sebagaimana valid dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau juga mengatakan itu adalah hadis yang hasan dan juga valid dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Tidak masalah. Jadi permasalahan kunut dia adalah sesuatu yang ternyata valid dari sekian para sahabat. Artinya itu merupakan amalan yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian permasalahan lainnya masih terkait dengan kunut witir. Halil kunut yakunu qabla ruku' aw ba'da. Apakah kunut itu dilakukan sebelum ruku' ataukah setelahnya? Maka di dalam hal ini juga para ulama berselisih. Ada yang menyatakan sebelum ruku'. Ada yang menyatakan sebelum ruku'. Ya. Karena mereka mengkiaskan dengan hadis yang berbicara tentang kunut nazilah. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abzah. Beliau mengatakan shallaitu khalfa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu salat as-subhi fasami'tuhu yaqulu ba'da al-qira'ati qabla ruku' Allahumma iyyaka na'budu. Artinya Umar bin Al-Khattab berdoa. Kata Abdurrahman bin Abzah, aku pernah salat subuh di belakang Umar bin Khattab dan aku mendengarnya setelah dia selesai dari ruku' dia mengatakan ataupun qabla ruku', sebelum ruku' Umar bin Khattab mengatakan Allahumma iyyaka na'budu sampai habis. Artinya dia berdoa. Nah, Umar bin Khattab berdoanya kapan? Sebelum ruku'. Ini penuturan Abdurrahman bin Abzah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Pendapat yang kedua menyatakan kunut itu dilakukan sebelum ruku'. Ini penting untuk kita ketahui agar supaya kita nggak cepat-cepat offside ya. Terkadang kita suka menyalahkan amalan orang. Bukan karena amalan tersebut yang salah, tapi karena pengetahuan kita yang sangat dangkal, sehingga kita doyan, jadi cenderung untuk menyalah-nyalahkan orang. Itu banyak terjadi sebagian kita, ya kan? Banyak terjadi, subhanallah. Bahkan ya pernah terdengar ya, sebelum kita baca ini, di sebagian ikhwah-ikhwah itu, Masya Allah, untuk mau nilai salafi atau tidak itu, lihat aja dia kalau turun mau ruku, mau sujud. Kalau turun duluan tangannya, itu salafi itu. Kalau turun lututnya, ini nggak salafi ini. Subhanallah, dari mana itu jadi tolak ukurnya? Paham kan? Nah, ini apa yang salah di sini? Ilmu kita yang terlalu dangkal dan kita suka menghukumi orang. Jelas ya? Jadi permasalahan kunut itu ya, mungkin sebagian kita baru dengar ada istilah kunut dilakukan sebelum ruku, ya kan? Ternyata memang itu ada riwayat dari Umar Ibn Khattab. Pendapat yang kedua menyatakan kunut itu sebagaimana yang kita ketahui bersama setelah ruku. Ya. Mereka berdalilkan dengan hadis yang datang dari Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqulu sami Allahu liman hamidah
Rabbana walakal hamdu wa yad'u lirijalin fayusammi bi asma'i. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ketika mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu wa yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim. Dan beliau mendoakan beberapa orang dan beliau sebut namanya. Baik, dan juga dari Abdullah bin Umar, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh, Rasulullah mengatakan Allahumma an fulanan wa fulan wa fulan. Habis sebut namanya. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknat si fulan, laknat si fulan ya Allah. Ya, ketika sejumlah para sahabat dibunuh, dihianati ya, para qurra. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih pada waktu itu sehingga Rasulullah berkunut sampai Allah menurunkan firman-Nya laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan kamu tentang mereka sedikit pun. Dan subhanallah terbukti memang ternyata yang didoakan oleh Nabi 3 orang tadi masuk ke dalam Islam dan baik keislaman mereka. Baik, namun yang jadi pelajaran kita di sini, Rasulullah melakukannya kapan? Setelah ruku. Dan disebutkan oleh penulis di sini wal adhar wallahu a'lam annal amra fi dzalika wasi' fayajuzu qabla ruku' wa ba'da rak'atil akhirah. Ya. Wa ba'dahu fi rak'atil akhirah. Dan pendapat yang lebih kuat kata beliau di dalam hal ini bahwa perkara ini adalah perkara yang ada keluasan di dalamnya. Boleh kita sebelum ruku dan boleh setelah ruku di rakaat yang terakhir. Intinya di rakaat yang terakhir. Yang salah itu kalau di rakaat pertama atau di rakaat kedua. Nah, itu baru salah. Baik, intinya di rakaat yang terakhir boleh sebelumnya, boleh setelah. Jelas ya? Kenapa para ulama berselisih dalam hal ini? Karena itu yang pertama, tidak ada dalil yang pasti menjelaskan hal itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka kiaskan ke kunut nazilah. Dan terkait kunut nazilah ada 2 riwayat. Yang satu datang dari Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwa beliau membaca kunut kapan? Sebelum ruku'. Baik, yang lainnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membacanya setelah ruku. Jelas ya? Dan Umar bin Khattab salah seorang dari khulafa ar-rasyidun yang kita diperintah untuk mengikuti sunnah mereka. Wa qad bawwa al-Bukhari rahimahullah babul qunut qabla ruku' wa ba'da. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam kitab sahih beliau yang berjudul bab kunut sebelum ruku' atau setelah ruku'. Jadi ini diantara pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebagaimana kita tahu para ulama menjelaskan ketika mereka mensyarah Sahih Al-Bukhari, mereka menjelaskan bahwa fikih Al-Imam Al-Bukhari itu terlihat dari apa? Dari tabwib beliau, dari judul-judul bab yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu menunjukkan kesimpulan fikih yang beliau simpulkan dari hadis-hadis yang telah beliau bawakan. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari misalnya, baik. Kalau kita ingin mencari kesimpulan Imam Bukhari dari hadis-hadis yang telah akan beliau jelaskan itu dalam sebuah bab, itu nggak perlu jauh-jauh, lihat aja judul babnya. Nah, itu menunjukkan dalamnya fikih Al-Imam Al-Bukhari. Jelas ya? Baik. Nah, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab bolehnya melakukan kunut sebelum ruku dan setelah ruku. Lakinnal qunuta ba'da ruku aktsar fil ahaditsin nabawiyah. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, ternyata pelaksanaan kunut setelah ruku itu ternyata jauh lebih banyak. Jadi kita boleh 2, sebelum ruku atau setelah ruku, tapi pelaksanaannya setelah ruku itu hendaknya lebih banyak. Kama nassu ala dzalika jama'atun min ahli ilmi rahimahumullah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh kebanyakan para ulama. Baik. Kemudian permasalahan lainnya, hal yarfa'u yadayhi fi qunutil witri. Apakah dia mengangkat kedua tangannya ketika melakukan kunut witir? As-sahihu annahu yarfa'u yadayhi. Yang benarnya dia mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika kita melakukan kunut witir, kita angkat kedua tangan kita. Wa bihi qala jumhurul ulama rahimahullah li thubuti dzalika an Umar radhiyallahu anhu kama 'inda al-Baihaqi was Sahihah. Wa qala al-Baihaqi rahimahullah inna 'adadan min as-sahabati radhiyallahu anhu rafa'u aydiyahum fil qunut. Yang benarnya dia mengangkat kedua tangannya, dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama karena hal itu valid dari Umar bin Khattab di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi
Di mana Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa sesungguhnya sejumlah para sahabat mengangkat tangan-tangan mereka di dalam kunut. Baik, mas'alatun bi ayyi syai'in yabda'u qunutahu fil witri. Permasalahan lainnya, dengan apa dia memulai witir kunutnya? Qila annahu yabda'u bid-du'a'i alladhi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasan. Allahumma hdini fi man hadait. Ada yang menyatakan bahwa dia memulai kunutnya dengan doa yang Nabi ajarkan kepada Hasan. Jadi kalau kita ingin kunut nih, kita ingin kunut. Jadi kan jelas tadi ya pembahasannya setelah atau sebelum ruku, boleh dua-dua. Kemudian ketika kita ingin melakukannya, kita angkat tangan apa tidak? Angkat tangan. Nah, kemudian ketika kita ingin memulai rangkaian doa kita, apa yang harus kita baca duluan? Nah, gitu ya. Baik, ada yang menyatakan dia mulai dengan doa yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan. Allahumma hdini fiman hadait sampai habis. Baik, mereka berdalilkan dengan hadis Hasan yang telah berlalu. Dan juga telah berlalu bahwa hadis tersebut yang benarnya tidak ada penyebutan lafaz kunut. Jelas ya? Dan juga kata beliau, walau sahhat hadhihi lafdhah, falaysa fil hadits istihbabu ibtida'in qunutil witri bi du'ain hasan. Kalaupun sekiranya hadis ini valid lafaz penyebutan witir tadi, maka juga tidak ada di situ anjuran untuk memulai doa kunut kita dengan doanya yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan. Sehingga kata beliau, wal qaulur rajih Allahu a'lam annahu yabda'u bihamdillahi wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u li'anna hadza aqrabu lil ijabah. Dan pendapat yang kuatnya, pendapat yang benar, wallahu alam, bahwa ketika dia ingin berdoa di kunut witir, dia mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sanjungan-sanjungan kepada Allah. Kemudian baru setelah itu dia bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, barulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini lebih dekat kepada pengkabulan. Jelas ya? Jadi pembahasannya kembali kepada adab di dalam berdoa. Jadi kunut itu kan masuk dalam bab doa. Yang namanya berdoa, di antara adabnya kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru setelah itu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya sebuah hadis yang datang dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Sudah ada ya. Kita akhirkan sedikit aja. Karena tadi agak telat kita mulai ya. Jadi datang sebuah hadis dari Fadhalah bin Ubaid. Beliau mengatakan, Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajila hadza. Dari Fadhalah bin Ubaid. Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang dia berdoa di dalam sholatnya. Namun lelaki tersebut tidak bersalawat kepada Nabi. Jadi dia berdoa, tapi di dalam doanya dia nggak bersalawat kepada Nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajilah hada. Orang yang berdoa ini telah terburu-buru dia di dalam berdoa. Summa da'a. Kemudian Nabi panggil orang tersebut. Faqala lahu wali ghairi. Nabi katakan kepada dia dan juga sebagai pesan untuk yang lainnya. Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana'i alaihi. Summa liyusalli 'ala nabi. Summa liyad'u ba'du masya. Kemudian Nabi panggil orang tersebut, Nabi ingatkan. Kalau salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya dia puji Allah Subhanahu wa taala. Taib, baru setelah itu dia bersalawat kepada aku, kata Nabi SAW. Barulah setelah itu dia meminta kepada Allah apa saja yang dia kehendaki. Jadi ini di antara adab. Sebagaimana nanti akan beliau jelaskan juga di dalam akhir-akhir pembahasan kitab ini, rangkaian adab-adab di dalam berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas ya? Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a bi manzilatil Fatihati fi shalah. Kedudukan selawat kepada Nabi di dalam berdoa itu kedudukannya sama seperti kedudukan Al-Fatihah di dalam salat. Apa kedudukan Al-Fatihah di dalam salat? Rukun. Begitu juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ini di antara hal yang hendaknya jangan kita tinggalkan ketika berdoa. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mustahabbu fi du'a an yabda ad-da'i bihamdillah wa tsana'i alaihi hina baina yaday hajati thumma yas'alu hajatahu kama hadatha kama fi hadithi Fadalah bin Ubaid. Dan kata beliau yang dianjurkan di dalam doa adalah seorang berdoa itu mendahulukan dengan memuji Allah di hadapan permintaan dia sebelum dia meminta. Kemudian setelah itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Fadalah. Kemudian permasalahan lainnya, hal yamsahu wajhahu biyadaihi ba'da du'a'il qunut. Apakah dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah doa qunut? Ini masuk ke dalam pembahasan hukum mengusap wajah dengan kedua tangan setelah kita berdoa. Kata beliau as-sahih yang benar, annahu la yusannu mashul wajhi ba'dal intihai minad du'a. Yang benarnya tidak dianjurkan, tidak disunahkan mengusap wajah setelah berdoa. Alasannya kenapa? Li'adamid dalili ala dalik. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dan kita tahu itu masuk dalam bab ibadah. Dan bab ibadah itu sifatnya tauqifiyah, harus ada dalil. Baik. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Wa amma qaulu Umar bin Khattab. Nah, ini yang biasa dijadikan mereka dalil. Adapun ucapan Umar bin Khattab yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihi ma wajha. Pernah Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, beliau tidak meletakkan kedua tangannya itu sampai beliau usapkan ke wajah beliau. Jelas ya? Jadi diceritakan oleh Umar bin Khattab, Nabi itu kalau berdoa, angkat kedua tangannya, beliau nggak jatuhkan langsung nih. Sampai apa? Beliau usap dulu. Ini dalil yang dijadikan oleh mereka-mereka yang mengusap wajah mereka setelah berdoa. Nah, bagaimana riwayat hadis ini? Fahuwa haditsun dhaif. Ini merupakan hadis yang lemah. Kenapa lemah? Li'anna madarahu ala Hammad bin Isa al-Juhani. Karena perputaran hadis ini sanadnya itu berporos kepada Hammad bin Isa al-Juhani. Ingat ya nama periwayatnya. Hammad bin Isa al-Juhani. Biasa seperti ini, faedah-faedah seperti ini bagus untuk dihafal. Kita nggak perlu banyak-banyak hafal di nama orang. Kita cukup hafal satu aja. Penyebabnya saja. Nah, paham kan? Kita hafal penyebabnya saja. Oh, hadis ini hadisnya lemah nih. Karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Hammad bin Isa al-Juhani. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang kunut subuh. Ya, para ulama menjelaskan di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ja'far ar-Razi. Udah itu aja kita hafal. Jelas ya, itu faedah penting tuh. Jadi ketika kita ingin menjelaskan kepada orang, orangnya pembahasan kita tuh lebih ilmiah, penyampaian kita tuh lebih ilmiah. Nah, bagaimana dengan Hammad bin Isa al-Juhani ini? Wa huwa dha'ifun la yuhtajju bi. Beliau ini adalah seorang yang lemah hadisnya. Baik, wa qad dha'afa al-hadits al-Iraqi wan Nawawi wa Ibnu Khuzaimah wa qala Yahya bin Ma'in wa Abu Zur'ah haditsun munkar. Wa zada Abu Zur'ah akhafu alla yakuna lahu aslun rahimahullahu al-jami'. Dan di antara para ulama yang mendhaifkannya adalah al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jauzi, bahkan Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah Ar-Razi pernah mengatakan hadis ini merupakan hadisun munkar. Hadis yang munkar. Hadis munkar itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi pendusta. Nah, itu namanya hadis munkar. Jelas ya? Dan Abu Zur'ah mengatakan, saya khawatir hadis ini tidak memiliki asal sama sekali. Baik. Ini dia status hadis tersebut. Walahu syahidun min hadits Yazid ibn Sa'id. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad lakinnahu dha'if li'anna madarahu ala ibni Lahiyah wa huwa dha'if. Dan hadis ini juga memiliki penguat. Hadis Umar bin Khattab tadi. Baik. Dari hadis Yazid bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, akan tetapi ini juga lemah.
fi qunutil witri wala fi ghairihi la dakhilas salati wala kharijaha. Yang sunnahnya adalah kita tidak mengusap wajah dengan tangan karena tidak valid dari Nabi. Tidak pula dari para sahabat Nabi. Baik itu di dalam kunut witir ataukah di dalam doa-doa yang lain, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu jelas ya. Baik, sedikit saya ringkas, ada beberapa poin sisanya. Dan kita selesaikan pembahasan sunnah terkait sholat malam. Yang ke-10 adalah ad-du'a'u fi thuluthil lailil akhir. Sunnah berikutnya di dalam berdoa, di dalam terkait sholat malam adalah berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Jadi ketika kita selesai sholat malam, usahakan manfaatkan jamaah yang dimuliakan Allah untuk memperbanyak doa. Kenapa? Karena itu diantara waktu yang doa kita itu lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW pernah mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi waktu malam kita bagi 3. Bagian pertama dinamakan as-sulusul al-awwal. Yang kedua, as-sulus as-tsani, sepertiga yang kedua. Bagian yang ketiga, as-sulusus salis atau as-sulusul akhir, sepertiga yang terakhir. Dan disitulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Lalu Allah mengatakan, man yad'uni fastajibalah. Siapa saja yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Subhanallah. Wa man yas'aluni fa'utiya. Siapa saja yang minta kepada aku akan beri. Anistaghfiruni aghfirlah. Siapa saja yang meminta ampunan kepada aku akan ampun. Ini kan luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Kesempatan untuk kita semua. Ketika kita memiliki hajat dan keperluan kepada Allah Azza wa Jalla dan selama ini belum terkabulkan, coba sekali-sekali kita bangun di sepertiga malam yang terakhir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang terkenal dengan kedermawanannya saja mengatakan kepada kita, "Akhi, antum butuh 5 juta. Antum nanti jumpanya jam 2 malam ya. Di masjid ini. Kita ketemu di situ, jangan tahu orang." Kira-kira kita datang nggak ya? Jujur aja, datang nggak? Jam 1 dia datang, subhanallah. Janjinya jam 2. Subhanallah, janjinya jam 2. Datangnya jam 1. Dia tunggu tuh. Subhanallah. Ini yang berjanji ini manusia. Ya bagaimana kalau yang berjanji itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah jelas-jelas mengatakan siapa saja yang berdoa kepadaku aku akan berikan. Siapa yang minta aku akan berikan. Dan siapa yang memohon ampunan maka aku akan ampuni. Subhanallah. Ini sebenarnya kabar gembira untuk kita semua. Bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Dan sedikit faedah ketika kita mendengar hadis-hadis yang seperti ini, tidak perlu harus kita perbandingkan dengan akal kita, harus kita saring dengan akal kita, kalau masuk akal baru terima. Baik. Sebagian orang ketika mendengar hadis-hadis yang seperti ini, mereka khayalkan dengan akal mereka. Kalau Allah turun gimana Allah turunnya? Terus siapa yang di langit? Iya kan? Kalau Allah turun ars kosong apa tidak? Kan begitu kan? Terus kalau Allah turun kan waktu di dunia ini berbeda-beda. Waktu kita di sini ya artinya Allah akan turun-turun aja nanti. Baik. Maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah hal yang seharusnya tidak kita masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena hadis ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat, tapi tidak seorang pun para sahabat yang membahas apakah ketika Allah turun langit kosong ataukah tidak. Terus kalau Allah turun, waktunya kan berbeda-beda. Nanti Allah turun-turun saja. Tidak perlu jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana mungkin akan kita bayangkan yang seperti itu? Sementara di dalam ayat Al-Quran, Allah katakan apa? Was-samawatu matuyatun biyamini. Langit yang 7 ini terlipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi itu di dalam genggaman Allah. Bagaimana mungkin kita ingin membayangkan? Subhanallah. Paham kan? Jadi inilah sesuatu yang tidak perlu kita bayangkan, bagaimana cukup kita imani. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa Allah, apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajib.
Istiwa itu kata Imam Malik, ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa, Imam Malik awalnya marah sampai berkucuran keringat Imam Malik. Yang bertanya ini bukan orang lain, murid beliau sendiri. Subhanallah. Beliau marah. Beliau mengatakan bahwa istiwa itu maklum, sesuatu yang telah diketahui maknanya. Beriman dengannya wajib. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah, itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Setelah Imam Malik mengatakan demikian, beliau memerintahkan usir mubtadi ini. Usir ahlu bid'ah ini, katanya. Subhanallah. Itu tugasnya Imam Malik. Baik, maka begitu juga kita katakan di dalam hal ini. Kita wajib beriman tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Intinya Allah hanya mengkhabarkan kepada kita Allah turun. Jelas ya? Terus sebagian orang ingin menolak hadis ini, tetap ingin menolak hadis ini. Sehingga mereka memaksakan, mereka mengatakan, oh yang turun di sini bukan Allah, malaikatnya Allah yang turun di sini. Ya. Gimana cara kita jawab kira-kira itu? Kalau dia mengatakan, oh yang turun di sini bukan Allah, tapi malaikatnya Allah. Pernah dengar yang seperti ini? Ada ya? Gimana cara jawabnya kira-kira? Bentar. Tampar terus. Maka kita jawab. Di dalam hadis itu sangat jelas. Dikatakan, man yad'uni fa'astajibala. Siapa yang turun kepada aku, siapa yang meminta kepada aku, berdoa kepada aku akan kabulkan. Mungkin nggak malaikat menyuruh orang-orang berdoa kepada malaikat? Nggak mungkin. Berdoa kepada malaikat itu apa hukumnya? Hah? Syirik. Tidak mungkin malaikat mengatakan siapa yang doa kepada aku akan kabulkan. Dia jelas yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat. Karena tidak mungkin malaikat menyuruh kita untuk berbuat syirik. Ya, sebagian mereka mengatakan lagi, ini yang turun adalah rahmat Allah. Maka kita jawab, hadis ini dengan beberapa jawaban. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Berarti kalau rahmat ini, andai kata kita katakan yang turun itu adalah rahmat, turunnya kemana? Ke langit dunia, bukan ke dunia. Apa faedahnya kalau rahmat turun ke langit dunia? Nggak dapat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita katakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap waktu, bukan hanya sepertiga malam terakhir, Mas. Iya enggak? Kita berkasih sayang sepanjang hari dengan istri kita itu karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkasih sayang dengan anak kita sepanjang hari karena apa? Rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu turun setiap waktu, bukan pada sepertiga malam yang terakhir. Intinya hadis-hadis yang seperti ini wajib untuk kita imani. Adapun bagaimananya, maka itu semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tersisa 4 poin. Kita sebutkan aja ya poin-poinnya aja. Kebanyakan. Yang ke-11, disunahkan. Saya sebutkan poin saja. Disunahkan setelah dia salam dari witir, idza sallama min witri. Bila dia salam dari witirnya, untuk membaca doa Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali. Ini doa yang kita baca setelah kita selesai witir. Bukan hanya witir di bulan Ramadan ya. Sebagian ikhwan kalau dia baca ini di bulan Ramadan saja. Begitu dia witir, selesai dari witir di rumahnya, dia nggak pernah baca ini. Ini kita baca selesai witir. Apakah itu di Ramadan ataukah tidak? Wa yarfa'u sautahu bisalisa. Dan dia angkat suaranya di kali yang ketiga. Jadi kita baca Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Di kali yang ketiga suara kita lebih ditinggikan. Subhanal Malikil Kudus. Begitu. Baik, sebagian riwayat disebutkan dengan tambahan lafaz Rabbul Malaikati Waruh. Namun dijelaskan oleh para ulama, tambahan lafaz Rabbul Malaikati Waruh itu merupakan tambahan yang syad. Tambahan yang ganjil. Kemudian yang ke-12, yusannu an yuqidha ahlahu liqiyamil lail. Dianjurkan untuk membangunkan keluarganya untuk melakukan sholat malam. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangunkan istri kita, bangunkan anak kita untuk mengerjakan sholat malam. Dan inilah bentuk keromantisan yang sesungguhnya. Romantis itu ketika suami istri melakukan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis Pak. Baik, kemudian yang ke-13, ya Bang Anas ya.
Baik. Ya, kalau kita jomblo, siapa yang mau kita bangunkan? Mama kita lah. Bangunkan orang tua, apa sih? Insya Allah. Hah? Di WA. Assalamualaikum ukhti. Janganlah. Jangan assalamualaikum ukhti. Salat malam. Ya. Itu modus. Baik. Yang ke-13 minas sunnati an yaf'alal qa'imu lil laili al-arfaqu bi nafsi li alla yu'athiru ala khusyu'ihi. Disunnahkan orang yang berdiri sholat malam untuk mengerjakan sholat malam tersebut dengan cara yang paling nyaman untuk dia. Sehingga hal itu tidak mempengaruhi kekhusyuannya. Artinya apa? Ketika mungkin kita benar-benar ngantuk, jangan paksakan. Mungkin kita paksa bangun jam 3 atau jam 2. Di situ kita benar-benar ngantuk sekali, baru aja terlelap. Tapi jangan dipaksakan. Tidak tidurkan aja sebentar lagi, mungkin kita bisa kerjakan beberapa saat sebelum masuk waktu sholat subuh agar supaya tidak mempengaruhi kekhusyuan kita. Dan di sini saya bacakan saja karena memang Masya Allah nih. Ada sebuah riwayat disebutkan hadits yang datang dari Anas bin Malik. Ini sebagai teguran untuk kita semua, terutama saya. Disebutkan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa hablun mamdudun bainas sariyatai. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Dan beliau melihat ada tali yang terikat di antara dua tiang. Terbayang ada dua tiang, tali itu terikat. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Mahada? Tali apa ini?" Ini perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat sesuatu yang aneh di masjid, beliau tanya. Ini peduli dengan lingkungan. Ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak kita lalaikan. Tidak ada kepedulian kita dengan lingkungan, keadaan sekitar. Itu bukanlah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Acu tak acu itu bukanlah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal kalau kita melihat di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau melihat sesuatu yang itu di luar kebiasaan, beliau tanya. Termasuk ketika beliau melihat tali terikat di antara dua tiang yang ada di masjid, Nabi tanya, "Mahada?" Apa ini? Qalu li Zainab tusalli. Fa idza kasilat aw fatarat amsakat bihi. Mereka pun mengatakan tali itu adalah miliknya si Zainab supaya dia bisa sholat di situ. Jadi kalau dia capek atau sedang malas, dia bisa sholat sambil memegang tali. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana keutamaan para ulama salaf kita terdahulu. Di kalangan sahabat, luar biasa semangat mereka. Sampai-sampai kalau lagi capek, mereka tetap paksakan meskipun dengan berpegangan dengan tali. Ini kan luar biasa ini. Tapi begitulah agama kita. Agama kita ini adalah agama yang pertengahan. La ifrat wala tafrid. Tidak berlebih-lebihan, memaksakan diri, tidak terlalu takalluf, dan juga tidak menggampangkan. Di pertengahan. Melihat hal tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hulluhu liyusalli ahadukum nasyata, fa idza kasala aw fatara falyaqud." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lepaskanlah itu, lepaskan, buka tali itu. Hendaknya masing-masing dari kalian itu sholat sesuai dengan semangat, sesuai dengan kemampuan. Kalau mungkin dia sedang capek atau sedang futur, maka silahkan dia duduk. Jadi kalau kita sedang capek sholat, duduk jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak perlu harus kita paksakan diri kita. Lihat bagaimana syariat Islam, la ifrat wala tafrid. Jelas ya? Ini pelajaran untuk kita semua bagaimana kesemangatan para ulama salaf di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Mubarak pernah mengucapkan sebuah ucapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Inna salihina fi ma madha kanat anfusuhum tuwatihim 'alal khairi afwan wa inna anfusana la takadu tuwatina 'ala khair." Apa kata beliau? "Wa inna anfusana la takadu tuwatina 'alal khairi illa 'ala kurhin fayam bagilana an nukriha." Kata Abdullah bin Ibnu Mubarak, dahulu orang-orang soleh sebelum kita, mereka itu mendapati jiwa mereka itu melakukan kebaikan itu spontan. Memang jiwa mereka itu spontan gemar melakukan kebaikan. Jiwa mereka itu masih bersih lah gitu. Jadi mereka di dalam mengerjakan kebaikan itu memang spontan. Sementara jiwa kita ini hampir saja tidak mau mengarahkan kita kepada kebaikan,
illa ala kurhin, kecuali dengan dia apa kan? Dipaksa. Fayam bagilana an-nukrira. Sehingga wajib bagi kita untuk memaksanya. Jadi beda kita dengan orang dahulu. Orang dahulu itu mereka mendapati jiwa mereka mengajak mereka kepada kebaikan itu spontan. Kalau kita enggak, kita ini kalau enggak dipaksa enggak akan bisa. Kita kalau enggak paksa kita sholat malam enggak bisa. Kita kalau enggak paksa diri kita ini baca Quran enggak akan bisa baca Quran. Kita kalau enggak paksa diri kita ini mau semangat belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kalau enggak dipaksa enggak akan bisa. Jadi jangan tunggu, nanti aja sholat malam tunggu dapat hidayah. Jadi nanti aja belajar bahasa Arab tunggu dapat hidayah. Anak belum dapat hidayah, antum aja lah dulu. Enggak bisa, harus dipaksa memang. Karena kalau enggak kita paksa ya enggak bisa-bisa kita jamaah. Jelas ya? Ini luar biasa. Jadi seseorang itu di dalam sholat malam dianjurkan untuk melakukan yang paling ringan baginya. Kemudian yang terakhir adalah as-sunnatu liman fatahu qiyamul lail an yusalliyahu minan nahari syafa'an. Disunahkan bagi orang yang terluputkan sholat malam untuk melakukannya di siang hari dengan jumlah rakaat yang genap. Jadi misalnya kalau kita terluputkan sholat malam 11 rakaat, kita dianjurkan untuk mengqadhanya di waktu siang. Apakah di waktu duha atau ba'da zuhur, tidak masalah. Tapi ingat, kita kerjakan dengan jumlah yang genap. Baik, karena witir itu hanya ada pada sholat malam. Jadi kita kerjakan genap. Jadi berapa? 11 jadi 12. 2 sampai 6 kali. Jelas ya? Baik. Itu bagi mereka yang memiliki kebiasaan. Baik, jangan pula kita jadikan kebiasaan mengqadha. Ini sholat malamnya bisa qadha aja nih. Baik, itu juga keliru. Baik, bagi siapa yang memang dia biasa kemudian terluputkan, maka bisa bagi dia untuk mengqadha. Sama seperti orang yang biasa melakukan sholat rawatib. Qadarullah habis selesai sholat rawatib, ada datang tamu. Sehingga ngobrol-ngobrol, terluputkan masuk waktu sholat berikut. Maka nggak masalah dia qadha. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur di setelah asar. Karena pada waktu itu datang beberapa tamu yang menyibukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin hanya yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Baik. Terkait duduk di dalam sholat, maka para ulama membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Ini di antara hal-hal yang di situ beda antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau hukum-hukum yang lainnya hampir sama. Baik. Terkait masalah duduk, sholat wajib dan sholat sunnah itu dibedakan. Kalau berdiri di dalam sholat wajib itu hukumnya rukun. Sehingga dia nggak bisa gugur kecuali apa? Kecuali uzur. Uzurnya ya termasuk di uzurnya lelah. Lelah yang bagaimana? Lelah yang memang dia nggak sanggup berdiri sama sekali. Mungkin kalau dia dipaksakan diri akan tumbang. Makanya seperti ini nggak masalah duduk. Tapi kalau mungkin sekedar lelah, terasa letih-letih sedikit, ya namanya juga sholat. Ya kan? Tidur aja kita capek, apalagi berdiri sholat, kan gitu. Jelas ya? Jadi dia diperbolehkan duduk melakukan sholat wajib kalau memang uzur. Itu tadi kalau dia paksakan dia nggak akan sanggup. Atau kalau dia paksakan mungkin dia sanggup, tapi pikirannya kacau. Baik, karena konsentrasinya sudah ketarik untuk mempertahankan dia berdiri. Maka tidak masalah dia sholat di situ dan dia insya Allah mendapatkan pahala yang sempurna. Baik, karena Nabi SAW mengatakan idza safarul abdu aw idza maridul abdu aw safara kutiba makana ya'maluhu muqiman sahihan. Apabila seorang itu sakit atau safar, maka Allah Ta'ala akan tulis setiap amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Ini keutamaan safar. Kalau kita safar, ada amalan-amalan yang biasa kita kerjakan ketika di rumah, kemudian safar kita nggak kerjakan, kita akan tercatat sebagai orang yang mengerjakan. Mungkin kalau di rumah kita biasa menjaga sholat rawatib. Safar kita tidak mengerjakan sholat rawatib. Karena memang sunnahnya tidaklah kita dianjurkan mengerjakan sholat rawatib kecuali hanya qobliyah subuh. Bagian nanti akan datang penjelasan. Jelas ya? Jadi kita dicatat melakukan. Adapun sholat sunnah, maka hukum berdiri itu hukumnya sunnah. Boleh bagi dia, sekalipun nggak punya udzur untuk mengerjakannya duduk. Hanya saja, kalau dia mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk tanpa udzur, dia mendapatkan
setengah pahala orang yang melakukan berdiri. Atau kalau dia kerjakan secara tiduran, golek, berbaring, boleh. Tapi dia mendapatkan pahala setengah dari orang yang duduk. Itu kalau tanpa udzur. Tapi kalau dia duduk mengerjakannya karena udzur, maka kembali ke hadis tadi. Dia juga mendapatkan pahala yang sempurna. Begitu Allahu ta'ala alam. Bisa. Baik, ada yang lain? Sholat malam. Baik, terkait pelaksanaan sholat malam secara berjamaah. Yang pertama di Ramadan, hukumnya dianjurkan. Karena ada hadis khusus dari Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, maka akan ditulis dia sholat semalaman penuh. Ini di bulan Ramadan. Adapun di lain bulan Ramadan, maka para ulama mengatakan boleh berjamaah, tetapi tidak dilakukan sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Baik, tidak dilakukan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau sesekali, boleh. Sebagaimana pelaksanaan sholat duha, boleh nggak berjamaah? Boleh, sesekali. Tapi kalau terus-terusan, ini ya bukanlah bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Banyak kasus ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah seperti hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pada waktu itu sholat malam bersama Nabi. Dia berdiri di mana? Di sisi kiri Nabi. Hingga akhirnya ditarik oleh Nabi, dipindahin ke mana? Bagian kanan. Ini kan berjamaah. Ya, berjamaah. Gitu. Jadi boleh, tetapi sesekali, tidak sering-sering. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW dari Aisyah contohnya, Rasul SAW mengerjakan witir, dan kalau Nabi sudah selesai witir, Nabi bangunkan aku. Baru setelah itu aku sholat. Jelas kan? Jadi selesai Rasul sholat, baru dibangunkan siapa? Aisyah. Enggak langsung Nabi SAW bangunkan Aisyah. Sholat berjamaah. Tapi kalau ingin sesekali boleh apa tidak? Boleh saja. Sesekali boleh saja. Tapi hati-hati, ketika terlalu panjang istri sudah tidur di belakang. Kita enak tarik bacaannya, begitu salam dia udah tidur bayar. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Doa di mana nih? Di dalam sholat. Baik, pembahasan doa di dalam sholat. Para ulama membahas apakah boleh bahasa Arab ataukah tidak. Ini terjadi perselisihan para ulama. Walaupun yang kuatnya wallahu taala alam bisawab sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, diperbolehkan bahasa Indonesia. Mungkin ketika dia sujud doa, dia boleh bahasa Indonesia. Kalau memang dia tidak mampu bahasa Arab. Ingat ya, para ulama sepakat yang paling utama kalau dia mampu bahasa Arab itu yang paling utama. Tapi kalau memang dia nggak mampu sama sekali, maka diperbolehkan bagi dia berbahasa selain bahasa Arab. Mau bahasa Aceh mungkin, ya bahasa Indonesia boleh insya Allah. Tapi itu tadi, hendaknya kita berusaha lah menghafal doa-doa yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya sebagai doa sapu jagat kan. Nah, ini doa-doa yang mungkin ringan tapi memiliki cakupan makna yang luas, hendaknya berusaha kita hafal. Masa doa yang seperti ini pun kita nggak hafal? Sementara dahulu sebelum hijrah kita bisa hafal lagu beralbum-album, kita hafal. Terkait doa Nabi SAW kita nggak bisa hafal. Ini menunjukkan kelemahan kita. Tiadanya kesemangatan kita di dalam menginginkan kebaikan. Jelas ya? Jadi kalau hukum boleh, para ulama mengatakan boleh. Kalau memang dia tidak mampu sama sekali berbahasa Arab. Wallahu a'lam. Ada lagi. Baik. Baik. Jadi ada berapa pertanyaan? Ada dua ya. Ada dua. Baik. Tadi satu lagi kita. Baik. Rupanya bercabang. Di mana yang paling utama? Kita berdoa di dalam sholat ataukah di luar sholat? Maka kalau di dalam sholat ada datang hadis khusus dari Nabi. Waktu berdoa kita di tempat sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru bihi minad du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka
Sama nih. Adalah setelah sholat wajib, maka kita katakan tidak ada anjuran khusus dari Nabi untuk berdoa setelah sholat wajib. Tapi kalau dia ingin berdoa setelah sholat wajib, boleh apa tidak? Boleh. Dia boleh berdoa setelah sholat wajib, tidak masalah. Tapi anjuran khususnya itu tidak ada. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, boleh nggak dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa setelah sholat? Maka jawabannya boleh. Karena masuk ke dalam keumuman berdoa. Di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun karimun yastahi 'anil 'abdi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahu masitra. Allah Ta'ala itu maha pemalu dan maha dermawan. Allah malu kepada seorang hamba yang apabila hamba tersebut berdoa lalu mengangkat kedua tangannya an yaruddahu masitra. Lalu hamba tersebut kembali membawa tangan kosong. Allah malu. Jadi di antara adab doa adalah mengangkat tangan. Juga Nabi ketika menjelaskan tentang seorang yang safar, wa yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Itu di antara adab doa. Ya, begitu. Jadi boleh diangkat kedua tangannya ketika berdoa setelah sholat, baik itu setelah sholat ataukah di tempat-tempat yang lainnya dia berdoa, dia dianjurkan mengangkat kedua tangannya. Jelas ya? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.